Shalom teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Yuk teman-teman, kita sama-sama siapkan hati untuk ibadah hari ini. God bless you, happy Sunday. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya, sepanjang minggu ini, yuk kita mau doa sebelum kita memulai ibadah. Sama-sama yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong menyertai kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah, Tuhan sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah semua. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah adik-adik, di sini Miss Eca mau tanya, siapa di sini mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita semua mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus nurut sama perintah Tuhan. Bener banget. Yuk, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari temannya Miss Eca. Kira-kira kenapa ya dia? Miss Prinka kenapa sih kok nggak mau ngajarin Miss Lingling? Buat apa sih Miss Eca? Nanti kalau Miss Prinka ajarin, Miss Prinka aja nggak jadi juara 1 lagi dong, kan rugi. Loh, kok gitu Miss Prinka? Miss Prinka anak Tuhan Yesus kan? Kita mengasihi Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus gunakan talenta kita untuk membantu teman-teman. Ayo Miss Prinka, ajari Miss Lingling ya. Iya ya Miss Eca ya. Adik-adik, kira-kira Miss Prinka perlu ngajarin Miss Lingling atau enggak ya? Ya udah deh, Miss Prinka ajarin ya. Nah, gitu dong. Ini baru betul anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Shalom adik-adik happy hari ini. Yuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan happy ya ya ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita pujikan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, Jempolnya. buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, good job. Adik-adik boleh duduk. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati, pikiran. Kita mau pujikan Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Shalom adik-adik. Nah, kalian tadi sudah lihat cerita teman-teman Mister kan? Nah, adik-adik betul kalau misalnya kita ini mengasihi Tuhan, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu setiap kali menyampaikan cerita, dia menggunakan perumpamaan. Nah, mari kita sama-sama lihat cerita berikut ini. Yesus hanya memiliki waktu yang singkat untuk memberitahu banyak orang apa yang Ia mau kita semua untuk mengerti. Hanya 3 tahun saja waktu yang dimiliki oleh Yesus. Dalam 3 tahun itu, Yesus berkhotbah, bercerita, memberikan nasihat, dan membuat orang banyak memahami Tuhan dan kerajaan surga. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada banyak orang di atas bukit. Maka firman ini disebut sebagai khotbah di bukit dan berisi pesan yang luar biasa yang terkenal bahkan sampai saat ini. Yesus bisa berbicara dengan cara yang dipahami oleh semua orang. Yesus mengerti bahwa orang-orang yang mendengarnya berasal dari banyak latar belakang dan status sosial yang berbeda. Ada yang masih single, ada yang sudah menikah, ada yang miskin, ada yang kaya. Satu persamaan yang mereka miliki adalah rasa penasaran dan ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Ada yang menyimpan perkataan Yesus di dalam hati, dan ada pula yang menganggapnya remeh. Yesus bercerita dan mengajar tentang banyak hal, tapi yang paling penting, kisah dan pengajarannya selalu berpusat kepada Tuhan. Tujuan utama Yesus adalah memuliakan Tuhan dan membawa orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Yesus memberikan pengajaran dan nasihat dengan banyak topik yang berbeda-beda. Ia berbicara tentang hidup kudus, mengontrol amarah, mematuhi hukum, mengontrol hawa nafsu, perceraian, tentang perjanjian, mengasihi musuh, memberi bagi kekurangan. Nah, Yesus pun juga mengajar orang-orang bagaimana cara berdoa dan berpuasa. Yesus mau orang-orang fokus kepada Tuhan dan surga, serta agar orang-orang tidak hidup terikat dengan dunia ini. Yesus mengajarkan supaya kita bisa hidup dengan berani dan menaruh semua iman dan pengharapan kepada Tuhan. Semua ini Yesus sampaikan menggunakan ilustrasi dan cerita-cerita. Dengan cara ini, semua orang bisa memahami keinginan Tuhan. Salah satu contoh ilustrasi yaitu tentang 2 orang yang membangun rumah. Orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu, dan orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Rumah kedua orang ini sebetulnya sama-sama kuat, namun saat ada badai, maka kekuatan rumah-rumah ini akan diuji. Hujan turun dengan deras dan angin bertiup dengan kencang. Rumah yang dibangun di atas batu berdiri dengan kuat, tidak bisa digoncangkan oleh hujan dan angin karena pondasi yang dimiliki rumah itu sangat kuat. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir tidak bisa bertahan dalam hujan badai. Kemudian rumah itu pun roboh dan hancur. Yesus ingin orang-orang tahu, jika mereka menaruh percaya dan berharap kepada Tuhan, maka mereka punya pondasi yang kokoh dan kuat. Ketika pencobaan datang, mereka tidak akan tergoncang dan hancur. Ketika Yesus berkhotbah, banyak yang datang menjadi percaya kepadanya dan percaya bahwa Ia datang diutus oleh Allah. Kata-kata hikmat dari Yesus bukan hanya anjuran atau aturan bagaimana cara kita untuk hidup, tapi juga supaya orang-orang berdosa memilih untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Yesus bukan hanya seorang guru dan pengkhotbah yang hebat, tapi Ialah Anak Allah. Adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa hidup kita ini seperti membangun rumah. Ada rumah yang dibangun di atas pasir, ada juga rumah yang dibangun di atas batu. Maksudnya apa sih? Nah,
rumah yang bangun di atas pasir itu tidak kuat adik-adik. Karena itu ketika ada angin, ketika ada hujan, atau ketika ada ombak yang datang, itu dapat merusak rumah itu karena dia tidak punya dasar yang kuat. Nah, begitu juga hidup kita. Kalau kita tidak hidup di dalam firman, kita tidak kuat. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, bagaimana dengan rumah yang dibangun di atas batu? Rumah yang bangun di atas batu itu mempunyai dasar yang kuat. Rumah yang di atas batu itu tertanam dan dia apapun yang terjadi seperti angin, ombak yang datang itu akan membuat rumah itu tetap kuat. Nah, karena itu adik-adik kita butuh firman Tuhan untuk membuat kita selalu kuat dan terus berakar di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita mau menutup ibadah hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sudah menyertai ibadah kami. Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi hal yang baik buat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Kami juga mau memberikan sebagian dari yang menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Eits, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membuat aktivitas dari origami lagi. Bentuknya seperti apa? Betul, bentuknya seperti love lagi karena bulan ini adalah bulan kasih sayang. Bagaimana caranya? Yuk kita buat yuk. Nah, apa aja yang diperlukan? Pertama, adik-adik perlu kertas origami. Bentuk warnanya terserah mau warna apa aja. Terus kertas HVS putih seperti ini. Ya, nanti adik-adik boleh bentuk kotak seperti ini. Dan kertas origaminya ini kalian bentuk love seperti ini. Kita butuh beberapa warna. Miss di sini punya 5 warna. Ya, 5 warna sudah jadi. Sebelumnya Miss sudah bikin. Nah, caranya gimana? Kita tempel di kertas HVS ini. Oke. Pertama, ini dilem sini ya. Setelah satu, tempel lagi satunya. Jadi berlapis-lapis ya adik-adik tempelnya. Ditumpuk seperti ini. Sampai gambar love-nya habis ya. Lanjutin lagi ya sampai habis gambar love-nya. Nah, ini terakhir ya. Tara, sudah jadi adik-adik. Ini bagus kan? Nah, di dalamnya boleh adik-adik tulisin pesan buat teman-teman atau buat orang tua. Selamat mencoba ya adik-adik. God bless you.